Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, masih dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, sekarang dipandu oleh saya lagi, Lani Widya Astuti, dalam mengenal SMK Merdeka ini. Nah, sebelum saya mulai ya dengan Bapak yang satu ini, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan isi job sheet yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke, nah untuk adik-adik yang udah ada di rumah juga, jangan lupa meskipun kalian ada di rumah, tetap harus menjaga protokol kesehatannya ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, hindari kerumunan, dan menjaga pola makan. Baik, adik-adik kita tetap punya jargon ya, dengan jargon andalan kita yaitu SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Nah, adik-adik biar lebih semangat, kita jargonnya dengan Bapak yang satu ini ya, sambil adik-adik pun ikut di rumah masing-masing ya. Bapak, kita jargon dulu ya Pak ya, sebelum kita perkenalan lebih dalam lagi. Oke, jargonnya yang tadi ya Pak ya, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul ya Pak ya. Dalam hitungan ketiga kita bareng ya Pak ya, kita duet ya. 1, 2, 3, SMK hebat, ulangi. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK bisa hebat, SMK Merdeka unggul. Nah itu ya, makasih adik-adik ya. Nah sekarang kita perkenalan aja dengan narasumber, dengan siapa sih saya ini gitu ya, berdampingan. Ya, saya sekarang sudah didampingi oleh Bapak Dede Suwanto. Beliau adalah Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang apa Pak Bapak tuh bidang sarana prasarana ya. Nah, kita langsung aja yuk tanya-tanya ke Bapak, apa aja sih sarana dan prasarana yang ada di SMK Merdeka ini? Nah, Bapak silahkan sebelum ke tadi pertanyaan saya, Bapak untuk memperkenalkan diri dulu aja Bapak ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai adik-adik, sehat selalu. Amin, amin. Baik, saya perkenalkan, nama saya adalah Dede Suwanto, asli Indonesia. Orang Indonesia. Kenapa? Karena saya terlahir dari ibu Sunda, bapak Jawa. Jadi Indonesia asli, pasti itu. Dede ti Inung, Suwanto ti bapak. Jadi Indonesia pisan. Nah itu mungkin ya. Siapa nama saya, kemudian asal saya dari mana. Asal saya asli di ibu Sunda, bapak Jawa, lahir di Rumah Sakit Sariningsih di Kota Bandung. Kota Bandung. Kebetulan ya, bapak saya itu almarhum dulu soldadu. Kalau soldadu itu dia sol-sol dan dia adu-adu alias tentara baheulanya. Jadi, tentara mungkin ya Pak ya? Ya, seperti ini tipenya kalau anak soldadu ya, tapi tidak garang insya Allah lah. Enggak. Dan boleh saya cerita sedikit, sebelum saya dipercaya memegang pembantu kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, saya tempo hari tahun kemarin masih dipercaya untuk memegang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Bu. Ya. Jadi baru tahun ini insya Allah saya mudah-mudahan bisa menjalankan amanah yang diberikan kepada saya, yaitu pembantu kepala sekolah di bidang sarana dan prasarana. Iya. Makanya tadi saya sedikit agak bingung juga. Soalnya saya mengenal Bapak itu dengan sosok Bapak Wakasek Kesiswaan. Nah sekarang yang baru ya Pak ya tugasnya. Selamat bertugas Bapak di tugas yang baru. Siap. Doanya dari semua. Amin. Ya itu mungkin kira-kira ya, nanti sebelum saya cerita, dan saya juga mungkin jujur. Karena ini pekerjaan saya yang baru, saya juga nanti akan selalu berkoordinasi baik dengan pimpinan sekolah, dengan teman-teman Wakasek yang lain, tugas-tugas apa yang kiranya bisa saya laksanakan ya sesuai dengan tupoksi yang diberikan kepada saya. Itu mungkin bulan. Iya, itu barangkali ya. Jadi Bapak ini asalnya tahun kemarin Bapak di Wakasek bidang kesiswaan, kalau sekarang sudah tugas yang baru gitu ya. Nah, Bapak tentunya adik-adik ingin tahu Pak, karena mereka seharusnya kan MPLS itu di sekolah, tapi karena kondisi seperti ini, mereka ingin tahu Pak, apa aja sih fasilitas yang ada di SMK Merdeka gitu? Kalau bicara fasilitas di sekolah ya, jujur mungkin ini belum optimal Bu. Karena bagaimanapun juga
ukuran pas sekolah itu bukan ngejengrengna gedung gitu ya. Isi gedungnya sendiri itu juga menunjang nggak, optimal nggak terkait dengan proses sarana belajar mengajar. Apalagi sekarang dengan masa pandemi COVID-19 ini, jujur kita tidak bisa tatap muka langsung di kelas ya. Maka dari itu jelas di sini memerlukan fasilitas yang memang lebih memerlukan fasilitas yang lumayan kaitannya dengan fasilitas pengadaan internet gitu kan. Karena kan sekarang itu kita ini belum diizinkan lah ya tatap muka secara langsung. Betul. Tapi masih virtual. Bicara masalah fasilitas atau sarana prasarana di SMK Merdeka, menurut pengamatan saya atau yang saya tahu di Merdeka, alhamdulillah ya, dari sisi sarana prasarana baik itu gedung, tempat fasilitas belajar mengajar, kemudian tempat peribadatan, arena bermain, insya Allah ya, kami selalu memperhatikan hal-hal yang pertama mungkin kenyamanan ya, kemudian juga ketenangan dan lain sebagainya lah. Dan alhamdulillah ke depan sarana dan prasarana di SMK Merdeka ini terus ya kita upayakan optimal dan maksimal gitu. Itu mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan ke depannya kita terus berupaya atau berusaha mengoptimalkan ya terkait dengan sarana prasarana ini untuk apa? Yaitu untuk melayani, memfasilitasi adik-adik para siswa yang mungkin nanti akan bergabung dengan kita, dan juga mungkin melayani keluarga besar SMK Merdeka mulai dari bapak ibu gurunya, karyawan sekolahnya dan sebagainya. Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, kita butuh koordinasi antara siswa, orang tua, sekolah dan para guru. Itu Bu. Ya. Intinya seperti itu kira-kira. Jadi kalau sarana yang ada di SMK Merdeka tadi salah satunya Bapak sebutkan internet ya. Nah, Siap. Sebetulnya tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana itu apa aja sih Pak dengan tadi yang sudah dijelaskan Bapak itu? Betul ya, selain saya masih mempelajari tupoksi yang utama dari sarana prasarana itu ya secara umum ya. Secara umum ini terkait dengan pekerjaan atau job saya yang baru ini, selain pengadaan, perbaikan, pemeliharaan sarana prasarana, dan ini selalu dikoordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Kemudian selain daripada itu jelas kita harus menyusun rencana daripada rencana kerja kita, apakah itu rencana tahunan ya atau rencana jangka menengah kita. Mau bagaimana ini? Kira-kira mau akan dibawa kemana ini sekolah kita ini? Rencananya mau seperti apa? Ya seperti itu. Ada juga yang disebut rencana kerja jangka menengah. Kalau jangka imah janganlah itu ya. Itu yang penting. Jadi sini mungkin ada rencana-rencana yang harus kita programkan, kemudian kita sosialisasikan, baik itu di antara sesama kita sebagai keluarga besar SMK Merdeka dan juga kepada orang tua siswa dan para siswanya itu sendiri. Itu Bu. Jadi ada jangka panjang, jangka menengah juga ya Pak ya, untuk jangka terus panjang, perbaikan tentunya betul, ya Pak ya. Fasilitasi. Jadi sinergitas itu selalu kita sesuaikan dengan rencana-rencana baik itu jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya. Gitu. Iya. Sesuai dengan rencana-rencana yang akan dibuat oleh sekolah gitu ya. Gitu. Itu mungkin selain daripada itu bukan hanya rencana, tetapi kita dari rencana itu insya Allah kita akan mengimplementasikan diimplementasikan. Apakah rencana-rencana itu juga misalkan terimplementasikan optimal atau tidak? Karena bagaimanapun juga rencana jangan sampai tinggal rencana gitu ya, tapi aja. Sejauh mana pengimplementasiannya, berapa persen implementasinya. Jujur misalkan kalau kita berbicara pengadaan sarana prasarana, saya ambil contoh di setiap jurusan atau program itu mungkin kebutuhan dan anggarannya tidak sama. Bukan skala prioritasnya itu mungkin perhatiannya sama. Cuma mungkin dari sisi kebutuhan itu mungkin agak sedikit berbeda. Bukan dianaktirikan Bu ya, tidak. Gitu ya. Nah di sini kaitannya dengan implementasi. Nah apakah misalkan di jurusan ini sudah terimplementatif atau belum?
apakah di jurusan ini sudah atau belum? Nah itu nanti ya. Jadi nanti ada skala prioritas mungkin. Iya, tentunya tiap-tiap jurusan juga alat dan bahannya berbeda ya Pak ya? Pasti itu disesuaikan dengan programnya masing-masing, yang kemudian dikoordinasikan dengan kurikulum tadi, kebutuhan kurikulum itu. Contoh misalkan kebutuhan di program jurusan pemesinan dengan sendirinya tidak akan sama dengan jurusan TKJ gitu. Ya, karena kebutuhannya. Karena kebutuhan itu. Nah, kalau keunggulan-keunggulan dari setiap jurusan itu Pak, kalau di mesin kan ada apa tuh, mesin? Ya, baik. Sebetulnya yang namanya keunggulan itu relatif Bu ya. Keunggulan dari sisi apa ini? Dari sisi sarana, prasarana, atau dari sisi kemampuan dari masing-masing lulusan atau outputnya. Nah kalau dari sisi sarana, alhamdulillah lah di jurusan mesin, karena ini tuntutan teknologi Bu ya, bukan hanya tuntutan kurikulum. Di jurusan mesin alhamdulillah kita dulu kalau tidak salah tahun 2015 kita sudah mendapatkan bantuan yang namanya mesin press yang sudah dilengkapi dengan komputerisasi atau yang kita kenal dengan CNC. Jadi ini keunggulan dari jurusan mesin ini, kita sudah mempunyai mesin yang sudah difasilitasi dengan menggunakan sistem CNC, Quality Control System. Jadi praktis di mesin CNC yang sudah dilengkapi dengan CNC ini sudah, mohon maaf ya, tidak lagi menguras otot, tetapi menguras otak. Karena apa? Karena program-program yang akan dibuat oleh si operator itu sendiri atau si tukang itu sendiri nanti dituangkan dalam sebuah program, apakah itu nanti dimasukkan kepada CD atau ke bentuk flash disk. Nah nanti tinggal dieksekusinya di mesin tadi yang sudah dilengkapi dengan CNC, mesin yang akan bekerja sendiri. Kalau programnya itu belum running, mesin tidak mau alias gideg gitu. Ya tidak akan jalan itu. Nah itu mungkin keunggulan di jurusan mesin ya. Saya mungkin kalau bukan karena saya orang mesin, tidak Bu ya. Karena mungkin di jurusan-jurusan lain pun ada lah, seperti jurusan TI ya, teknik informatika yang kebetulan kita hanya ada 2 jurusan ya, TKJ sama RPL. Yang saya tahu yang satu program dengan kita dulu bantuannya itu di jurusan TKR. TKR kita sudah mendapatkan bantuan alat untuk balancing Bu. Di sekolah lain ya mungkin belum ada ya. Nah mudah-mudahan itu fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kita menjadikan bahan fasilitas unggulan gitu. Bukan hanya di jurusan mesin, atau di jurusan-jurusan lain juga mungkin ada ya. Yang mungkin saya baru tahu itu di TKR sama di jurusan mesin gitu. Dan ada juga yang dari jurusan-jurusan lainnya mungkin ya, banyak Bu keunggulan-keunggulannya gitu ya, di samping yang 2 jurusan tadi. Iya, dari keunggulan-keunggulan itu, dari sarana dan prasarana itu bagaimana sih cara melibatkan siswa untuk menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada di SMK Merdeka, karena tentunya ini kan sebagai bahan ajar juga ya Pak ya buat para siswa nanti gitu. Bagaimana tuh Pak? Nah, karena lagi-lagi ya, bukan saya lagi karena guru praktek, tidak lah ya. Ketika kita masuk lab atau workshop, itu ada yang dinamakan job deskripsi atau ada tugas masing-masing, termasuk siswa. Siswa sendiri kalau masuk ruang praktek itu ya sudah betul-betul satu, dia harus siap ya. Karena dia itu akan masuk praktek. Pertama, baju praktek pasti. Yang kedua, alat keselamatan kerjanya sudah harus dipakai ya. Nah, yang tadi Ibu katakan, bagaimana kesiapan siswa? Siswa dituntut satu, untuk menjaga agar alat itu jangan rusak, apalagi misalkan tidak bisa dipakai sama sekali. Dan harus betul-betul ikut merawat. Gitu. Bukan hanya toolman atau gurunya saja, siswa juga dilibatkan. Sebelum pakai di jurusan apa saja, itu harus diinventarisir dulu. Apakah alat yang akan dipakai itu lengkap atau tidak? Nah, kalau dia sudah yakin bahwa alat itu lengkap, dia konsultasikan dengan guru. Pak, alat yang akan kita pakai ini lengkap. Pak, komputer yang akan kita pakai ini lengkap.
Nah nanti setelah belajar itu selesai, si siswa lapor lagi kepada toolman-nya, Pak, ini alat yang tadi saya pakai, misalkan tadinya ininya tidak ada. Nah sekarang setelah saya pakai, ininya masih tidak ada. Jadi ada berita acaranya, Bu. Oh, gitu. jadi sebelum masuk pembelajaran dan setelah itu ada semacam berita acara tadi. Persis, Bu. Karena nanti mereka di industri seperti itu. Kalau di sekolah tidak diberikan hal yang semacam itu, bagaimana nanti dia kalau sudah terjun di dunia industri? Oh iya, karena bekal untuk di dunia industri itu. Persis. Nah, ada nggak sih Pak sanksi kalau misalnya nih saya mau praktek, kan saya dikasih berita acara, terus misalnya di mesin itu ada obeng, ada dan lain-lain lah. Tapi saya menghilangkan atau merusak salah satu, kira-kira ada sanksi nggak Pak? Nah, ini salah satu tata tertib ya. Jangankan di sekolah, Bu. Di industri aja sama. Karena apa? Karena ada asuransi ya kalau di industri. Nah, kalau di jurusan mesin lah ya, yang paling ekstrim saya contohkan. Tadi itu sebelum dia pakai mesin ini keadaannya baik atau tidak. Nah kalau mesin itu yang tadinya asalnya baik, lapor. Pak, mesin ini baik, ini. Alat yang kami pakai ini adalah ini. Tiap orang seperti itu, Bu. Dan ada kupon atau bon peminjamannya. Misalkan si A pinjam ini. Nah setelah selesai itu, ya, sebelum selesai pelajaran itu namanya ada yang disebut dengan clean up, bersih-bersih. Sambil dia menginventarisir alat-alat yang dia pakai itu tadi komplit atau tidak. Nah kalau tidak komplit, misalkan ada salah satu orang yang tidak komplit, yang tadinya komplit, misalkan setelah clean up tidak ada. Nah itu konsekuensinya dijamin atau ditanggung oleh individunya. Kaitannya ini hanya sebagai pendidikan saja lah, bukan justice gitu ya. Paling tidak karena alat ini milik semua, bukan milik orang itu saja. Tetapi harus dijaga dengan baik. Ya paling tidak kalau misalkan sudah dicari kemudian sudah tidak ada, mungkin saja ada yang lupa nyimpen ke saku yang lain gitu ya. Ya risikonya harus ganti babarengan atau rereongan gitu, Bu ya. Itu bagian daripada pendidikan lah ya, edukasi lah itu. Gitu, Bu. Jadi intinya siswa harus bertanggung jawab dengan apa yang dia pakai gitu ya, mau hilang ataupun mau rusak. Jadi diusahakan siswa itu bertanggung jawab. Bukan untuk menjustis tadi Bapak sampaikan, tapi untuk melatih disiplin tadi disiplin, ya Pak. Tanggung jawab. Karena apa? Karena paling tidak siswa-siswa yang kita bina, kita didik di sekolah ini nanti akan terjun di dunia industri. Bagaimana kalau misalkan mental anak-anak kita tidak dibekali seperti itu ketika dia sudah berbicara di dunia industri atau menjadi karyawan gitu, Bu. Gitu ya. Jadi pada intinya tetap aja ya, yang dilatih itu yang pertama adalah tanggung jawab, disiplin, mental gitu, Bu ya, keseriusan, keuletan itulah. Jadi ketika adik-adik nanti sekolah di SMK Merdeka, lalu mudah-mudahan bisa pembelajaran tatap muka, jadi hal-hal yang seperti itu harus sudah bisa diterapkan. Paling tidak itu untuk bekal ketika nanti adik-adik ada di dunia industri. Seperti itu ya Pak ya. Bapak terima kasih atas informasinya, khususnya di bidang sarana prasarana. Mungkin ada pencerahan dari adik-adik sendiri, sudah sedikit banyak mengenal ya di lingkungan SMK Merdeka itu ada apa aja, ada jurusan apa saja, lalu wakaseknya ada siapa saja gitu ya. Nah, untuk siswa yang ada di rumah, supaya nih mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kalian di sana harus tetap menjaga protokol kesehatannya ya, dan harus juga tetap menjaga diri ya Pak ya, imunitasnya. Jangan sampai kita udah semangat untuk sekolah lagi, tiba-tiba drop lagi, jangan sampai seperti itu. Tetap menjaga protokol kesehatannya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan Pak buat adik-adiknya? Terima kasih Bu Lani, adik-adik yang saya cintai ya. Mari bergabung bersama kami. Insya Allah kami akan selalu memperhatikan hal-hal yang terkait dengan sarana prasarana yang adik-adik butuhkan demi kemajuan adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik jangan lupa untuk mengisi job sheet yang sudah disiapkan oleh panitia ya. Dan terakhir Pak, kita jargon lagi sekali lagi supaya lebih kompak, supaya lebih semangat.
SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul, gitu ya. Sambil begini nggak Sambil nih? begini dong, Sambil biar lebih komando semangat ya Pak ya. Ya. 1, 2, 3. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.